Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal yang berkaitan dengan bank, tabungan, bunga, dan seterusnya. Setidaknya ada 3 jenis yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah jika ditanyakan berapa tabungan di awal. Kemudian yang kedua adalah berapa tabungan di akhir. Jadi suku bunga diketahui, lama diketahui, ditanyakan tabungan awalnya berapa. Yang kedua ditanyakan tabungan akhirnya berapa. Yang ketiga ditanyakan berapa lama dia menabung. Ini soal-soal variasi. Ya, yang keempat adalah berapa suku bunga yang dikenakan bank. Tipe pertama dulu kita bahas. Kita simak. Andi menabung di bank dengan suku bunga 8% per tahun. Berapakah uang Andi di bank setelah 21 bulan? Jika awal dia menabung sebesar 3 juta rupiah. 00 di akhir setelah koma ini tidak dibaca ya. Jadi 3 juta rupiah. Nah ini kita pakai yang sederhana saja. 8% per tahun. Berapa uang di bank setelah 21 bulan? Di sini ada tahun, di sini ada bulan. Ini tidak match. Ya harus match, harus tepat ya. Harus cocok maksudnya. Kalau tahun, kalau bulan. Nah kita cocokkan biasanya tahun digeser ke jadi bulan. Sehingga 8% per tahun artinya 8% per 12 bulan. Karena kan satu tahun itu 12 bulan. Ya. Jadi muncul 8% per tahun itu begini. 8% per 12 itu. Kita tulis demikian. Ya. Baik. Tinggal dikalikan saja dengan dia waktu menabung. Lama menabung adalah 81. Ya. Kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 4. Berarti di sini 3, di sini 2. Ya. Nah, 21 dengan 3 juga kan bisa disederhanakan ya. 21 dibagi 3 adalah 7. Jadi sisanya adalah 2 kali 7, 14. 14%. Jadi selama 21 bulan, Andi ini telah menerima 14% dari simpanannya. Itu. Ya. Jadi kalau 1 tahun itu dia 8%, nah setelah 21 bulan, dia sudah mendapat 14%. Ketika kita sudah tahu 14%, kita bisa langsung mengaplikasikan ini ke 3 juta. Dengan cara bagaimana? Langsung saja 114%. 100 ini dari mana? 100 ini adalah supaya kita langsung mendapatkan hasil. Begitu nanti lebih jelas ya. Kan perubahannya itu 14%. Modal awalnya itu 100%. Jadi kalau berubah 14% berarti uangnya menjadi 114%. Perubahan uang itu adalah uang awal dikali 114%. Ya, karena dia sudah berubah 14% dari awal. Ya. 100% itu kan 1. Jadi kalau 114% berarti sudah bertambah 14%. Secara matematik nulisnya demikian. Sehingga uang awal 3 juta dikali 114% begini. Tinggal bisa dicoret ya nolnya ya. Nolnya 2 begini. Tinggal dikalikan biasa aja. 3 dikali 114 menjadi 3.420. Ya, ini tinggal dicoret aja. Jadi jawabannya adalah D. Demikian. Tentu saja di video teman-teman rekan yang YouTube yang lain 14% dikali uang awal sehingga mendapatkan 420. Itu bunganya. Ya, setelah 420 tambahkan ke 3 juta begitu. Ya, mau teknik mana yang dipakai silahkan. Kalau jadi 114 ini langsung ke angkanya. Demikian. Yuk, yang contoh nomor 2 ini soalnya mirip, silahkan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya ya. Mira menabung di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Berapa uang Mira di bank setelah 8 bulan? Jika awal dia menabung sebesar 2.500.000. Ini berkaitan dengan menanyakan uang. Ya, menanyakan jumlah uang. Pakai rumus yang tadi berarti 6% per tahun berarti 6% per 12. Telah berlalu 8 bulan berarti kali 8. Sederhanakan yang bisa sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 6 kan? Jadi 1/2 ya. 8 dibagi 2, 4. Jadi 4%. Ini perubahan. Ya, perubahan. Kenapa lebih kecil? Karena belum setahun, dia baru 8 bulan. Itulah pentingnya menggeser tahun ke bulan. Karena kadang-kadang ini lebih kecil. Ya.
lebih kecil dari setahun. Setahun 6%, maka 8 bulan wajar dong 4%. Sehingga perubahannya adalah 104%. Ini kata kuncinya. 104% dikalikan soal. Itu ya, jadi begini, tinggal dikalikan biasa aja. 25 kali 104 aja. Akan kita dapat 260. Ya, ini kan bisa coret 2 ya. Bisa coret 2, jadi 2.600.000. Jawabannya adalah B. Sekarang kita beranjak ke tipe kedua. Tipe kedua ini masih menanyakan tentang uang, tapi ini uang di awal. Kalau tadi uang di akhir, sekarang uang di awal. Ini yang paling umum muncul. Kita simak. Bambang menabung di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Setelah 18 bulan, uang di tabungannya menjadi 5.450.000. Berapa tabungan awal? Nah, seperti itu. Ya, langkah awalnya sama. Kalau diketahui persen dan waktu, langsung saja 6% per 12 dikali waktunya 18. Demikian. Jadi, sederhanakan dulu ya. 6 dengan 12 itu setengah ya. 18 dibagi 2 itu 9. Jadi, sisanya adalah 9%. Ini adalah 109%. Sampai taraf ini kan sama. Ya, menghitung uang di awal atau di akhir, konsep awal sama. Nah, kalau yang tadi, uang awal dikali 109% itu kan uang akhir. Ya, demikian. Sehingga kalau ditanyakan uang awalnya, tinggal dibagi saja berarti. 5.450.000, ini 109, ini menjadi pembagi. Persen itu kan per 100. Ya, berarti kalau pindah ke sana jadi pengali. Begitu. Jadi 109% ketika diseberangkan, 109-nya jadi di bawah, dan 100 ini menjadi pengali. Itu kalau dipindahkan. Tinggal di ini aja. 545 dibagi 109. Ya, 5. Jadi, yang paling cocok yang mana? 5 juta. Demikian. Nah, untuk tipe yang ini khusus ya, tipe yang ini sebetulnya sangat gampang. Kalau kita sudah tahu ini 109, maka misalkan lupa rumus, udah aja kita dapat 109, kalikan aja yang ini, mana yang cocok begitu. Ya, misalkan 19 kali 4 menjadi 436, cocok nggak dengan ini? Tidak. Ya, lalu kita loncat aja nih, 45 kan dengan 4 dekat ya, sedangkan ini masih jauh, ini masih 4 jutaan, sedangkan ini 5 juta, berarti jauh. 4500 lewat dulu, berarti ini kita coba. 109 dikali 5, 545 hasilnya. Mirip 545, berarti jawabannya ini. Itu kalau misalkan lupa rumus ini. Ya, tapi rumusnya sederhana kan? Uang awal dikali 109% sama dengan uang akhir. Demikian. Ya. Kalau yang tadi contoh 1-2, uang awalnya diketahui, ya sudah ini diganti angka, dikalikan ini, maka jawabannya ini. Ya, kalau sekarang ininya yang diketahui, uang awal tidak, makanya ini menjadi pembagi. Itu perbedaan contoh 1-2 dengan contoh 3 ini. Jawabannya 5 juta ya. Lanjutkan, silahkan dicoba dulu. Yuk kita cocokkan jawabannya. Setelah 7 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.317.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di koperasi? Nah, ada waktu, kemudian ada persen. Kita sudah tahu 12% itu adalah 12% per 12 dikali waktunya 7. 12 dengan 12 kan bisa habis ya. Jadi 1, jadi 7%. Berarti kata kuncinya berapa? 107%. 107% dikalikan uang awal akan menghasilkan uang akhir. Sehingga apa? Tinggal dibagi saja. Ya, jadi nanti lagi 107 langsung aja yang ini pasti dibagi. Kalau ditanyanya awal, kalau ditanyanya akhir jadi besar kan? Berarti dikali. Ya, sangat logis ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan uang akhir kita pasti membesar. Ya, karena ditambah berarti rumusnya kali. Gitu. Ada angka di sini langsung dikalikan. Itu kalau ditanyakan uang akhir. Tapi ini tanyakan uang awal, tabungan awal pasti kecil. Makanya dibagi. Nggak mungkin lebih besar.
Seperti ini, nomor E 3.500.000. Ini kan 3.300.000, ini nggak mungkin jawabannya. Kenapa? Uang awal pasti lebih kecil. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan ke sini ya. Jadi ada angka pasti dibagi dengan kata kunci 107 itu. Ya. Biasa aja pembagian biasa. Dibagi itu 31. Jadi 3.100.000. Pembagian biasa saja. Baik, jadi jawabannya adalah B ya. Ini kata kuncinya, ingat kalau 7% berarti 107%. Kalau misalkan lupa yang tadi, karena kita sudah tahu 107%, maka tinggal coba aja 17 kali 3 berapa sih? Dikalikan ya. Kalau misalkan pembagian agak ribet, kalikan aja. 17 kali 3 itu 321. Mirip nggak dengan ini? Tidak, ini 33, ini 32. Oh, berarti kurang. Ya. Cobain yang 31. 107 kali 31, 3317 dapatnya. Ini 3317, oh berarti jawabannya ini gitu. Jadi asalkan kita tahu kata kunci di sini, kita bisa langsung mengalih-alihkan dengan ini. Maka hasilnya akan ini. Ya. Tipe ketiga. Tipe ketiga ini menanyakan tentang berapa lama menabung. Tipe 1, tipe 2 itu ada kaitan, satu kaidah, satu rumus. Sekarang tipe ketiga dan nanti tipe keempat ini satu rumus juga. Jadi video ini ada dua teknik ya. Yuk. Mona menabung di bank Rp1.200.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Tabungan Mona saat diambil menjadi Rp1.380.000. Berapa lama Mona menabung? Nah, kita perhatikan di sini. Kita punya uang modal, kemudian dikalikan suku bunga, kemudian dikalikan waktu. Berapa lama? Kita pasti akan mendapatkan uang bunga. Begitu. Bukan uang akhir, tapi uang bunga. Kalau uang akhir harus dikalikan yang tadi. Kalau 7% jadi 107%. Pakai 100 itu pasti uang akhir. Tapi kalau tidak pakai 100 begitu, yang kita dapatkan adalah uang bunga. Ya. Suku bunga biasa kan, suku bunga dikalikan waktu, dikalikan uang awal, maka akan menghasilkan bunga. Bunganya berapa? Bunganya cuma 180.000. Bunga itu adalah pertambahan uang. Tadinya 1.200.000, sekarang 1.380.000. Kalau kita kurangi kan dia 180. Ya. Atau perubahannya dari sini ke sini adalah 180. Itu yang dimaksud dengan uang bunga. Kita ikuti kaidah yang sederhana ini. Suku bunganya 9% per tahun, artinya 9 per 12%. Dikalikan waktunya berapa tahun, ini tidak diketahui, justru ini yang ditanyakan. Dikalikan tahun, dikalikan uang awal, 1.200.000, pasti kita mendapatkan uang bunga tadi. Ya, ingat bukan 1.300.000, tapi uang bunga itu adalah selisihnya. Di situ ya. Paham sini ya? Dari sini sudah selesai sebetulnya. Kalau yang biasa bermatematika pasti sudah tahu, langsung tinggal coret-coret. Ya. Coret-coret itu bisa dari atas ke bawah atau bisa dari sini ke nyebrang. Asalkan sejajar ya, atas dengan atas. Tidak boleh ini dengan bawah di sini, tidak boleh. Ini boleh dicoret kalau yang sejajar. Itu khusus untuk yang ini. Jadi boleh sejajar dengan sejajar ketika sudah lewat sama dengan. Tapi kalau yang di bawah itu hanya untuk yang satu ruas. Di dalam sini baru 12 dengan 12 bisa dicoret. Ya. Yuk. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Supaya sederhana, 4-nya dicoret. Karena sejajar. Ya, ini pakai sama dengan, ini boleh. Sehingga bisa sederhana. Sehingga di ruas kanan tersisa cuma angka 18. Kemudian ini 1 dan 2, 12. Dengan 12 boleh dicoret? Boleh. Karena dia satu ruas dan atas bawah. Itu. Ya, 120 dibagi 12 itu kan 10. Ya. 12 dengan 12 kan 1. Di sini ada 01 jadi 10. Demikian. Sehingga kita mendapatkan yang sederhananya adalah 9% itu kan 9 per 100. Dikali N, dikali 10 sama dengan 18. Lebih sederhana kan? Demikian. Ya. Sederhanakan lagi silakan. Di sini ada 10, di sini ada 100. Ya, berarti tinggal sisa 10 kan? Ya, jadi 10 di sini N. 9 kali N, 9N. 10 ini boleh nyebrang ke sana.
Kalau nggak bisa coret-coret, udah seberangkan aja dari bawah ke atas. Jadi 9N sama dengan 180. Biasa kan kalau pembagi ke melintas menjadi pengali. Jadi 18 dikali 10, 180. Jadi N sama dengan 180 dibagi 9 adalah 20. Jawabannya 20 bulan. Contoh 6, silakan dicoba dulu. Yuk kita cobakan jawabannya. Faisal menabung 2 juta awalnya. Dengan suku bunga 9%, tabungan Faisal yang diambil menjadi Rp2.240.000. Berapa lama Faisal menabung? Ingat konsepnya, ketika kita punya awal, lalu suku bunga, kemudian waktu, kita akan dapatkan bunga. Bunganya selisih dari ini, perbedaannya berapa? Ini dikurangi ini, 240.000. Ya, sehingga 9% per tahun dikalikan banyaknya waktu dikalikan 2 juta sama dengan 240.000. Ya, coret 4, nolnya maksudnya, kemudian mana yang bisa sederhanakan? Silakan sederhanakan. Ya, misalkan ini 2 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 2 kan? Oh, atau ini 20 aja ya, langsung 20 bisa dibagi 4 berarti 12 pun bisa dibagi 4. Jadi 20 dibagi 4 itu 5. 12 dibagi 4 itu 3. Ya. Karena di sini ada 01, maka langsung jadi 50. Atau 200 dibagi 4 itu kan 50. Ya. 200 dibagi 4 itu 50. 12 dibagi 4 itu 3. 9 dengan 3 pun bisa dicoret ya. 9 dengan 3 bisa dicoret di sini jadi 3 kan. Nah. Sehingga sederhana. Ya, kita dapatkan 3%, artinya 3 per 100. Dikalikan N, dikalikan 50 sama dengan 24. Itu fungsinya coret-coret di sini. Jadi lebih sederhana. 100 dengan 50 juga bisa dibagi ya. Ini dibagi 50 jadi 1, ini dibagi 100 jadi 2. Ya, 100 dibagi 50 2. Sehingga 3 per 2 dikali N sama dengan 24. Jadi N sama dengan ini tidak bisa dibagi-bagi, udah aja pindahkan. Kalau atas jadi di bawah, kalau di bawah jadi atas. Sehingga N sama dengan, ya ini 3N dulu lah, 3N. 2 tanya di bawah, pindahkan ke sana jadi pengali. Di bawah itu kan pembagi ya, pindah ruas jadi pengali. 24 dikali 2, 48. Jadi N itu 48 dibagi 3 adalah 16. Jawabannya 16 bulan. Demikian. Tipe keempat. Tipe keempat ini ditanyakan suku bunga. Ya, kalau tipe 1, tipe 2 ditanyakan tentang uang, itu satu rumus. Nah, ini suku bunga ini persamaannya dengan ditanyakan ditanyakan waktu, ya. Hanya 4 unsur itu sebetulnya. Konsepnya sama, suku bunga kali waktu kali uang awal itu akan mendapatkan uang bunga. Ya. Uang bunganya berapa? 60.000 kan? Ya. Suku bunganya berapa? Justru kita nggak tahu. Sudah saja nggak apa-apa. A% per 12 karena tidak tahu. Ya, kalau tadi ada angkanya, sekarang nggak. Udah aja tulis begini. A% per 12 dikali berapa lama? 18. Nah, sekarang N-nya ada. Gitu. Itu bedanya. Ya, mirip kan? Bedanya di sini doang. Ini awalnya 500.000, kemudian suku bunga ini. Uang bunga 60.000. Biasa dicoret-coret untuk menyederhanakan, maksudnya mana lagi yang bisa sederhanakan, silakan yang mana saja. 18 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 6. Ya, 18 bagi 6 itu 3, 12 dibagi 6 itu 2. Jadi 3 per 2. Mana yang lagi yang bisa dibagi, silakan saja. Ya, demikian. Atau ini langsung A% itu adalah A per 100, ini 3, ya. Ini 50, ini angka 2 ini tadinya di bawah jadi pindah ke sana, jadi ke atas. 6 kali 2 jadi 12. Silakan di sini. Atau mau disederhanakan dulu di sini jadi 2 dengan 50 jadi 25, silakan juga, ya. Yang di bawah bisa pindah ke sana jadi 6 kali 2 adalah 12. Demikian. Ini bisa sederhanakan 100 dengan 50 berarti 2 di sini kan? Seperti itu. Jadi A sama dengan, nah, angka 3 pindahkan dari atas jadi ke bawah jadi pembagi karena pindah melewati sama dengan. Ketika melewati sama dengan, kapanpun melewati sama dengan, pengali menjadi pembagi. Kapanpun melewati sama dengan,
tadinya pembagi jadi pengali. Ya, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Itu namanya kebalikan. Tadinya penjumlahan, ketika melewati sama dengan jadi pengurangan. Ingat itu prinsipnya. 12 kali 2 dibagi 3, udah benar. 12 dibagi 3 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Jadi 8%. Ya, tekniknya sama kan dengan tipe 3. Silakan. Kita cocokkan jawabannya. Ditanyakan suku bunga per tahun. Kita ikuti saja rumus yang kita tahu. Suku bunga kita tidak tahu, langsung aja A% per 12. Berapa lama? 6 bulan, tulis 6 bulan. Kemudian waktunya adalah uang awalnya 1.200.000, kita mendapatkan 36.000 uang bunga. Ini kan 1.236 berarti uang bunganya segini. 36.000. Coret ya, 3 karena di sini cuma 3. Demikian. 12 dengan 12 hilang sehingga kita dapatkan 600. A persen itu adalah A per 100. A per 100 dikali 600. Ini bisa dicoret juga kan? Jadi 6A sama dengan 36. A berarti 36 dibagi 6 adalah 6. Jadi 6%. Demikian. Baik, untuk memantapkan pemahaman silakan ada 8 latihan. Ya, di sini nomor 1 dan 2 silakan di-pause dulu, kemudian dicoba dan cocokkan jawabannya. Ya, yang belum bergabung di Instagram CPNS 2021 siap. Kami tunggu ya, nanti ke depannya ini akan diupload di sana sehingga bisa melatih ulang begitu. Kalau lupa baru lihat YouTube lagi. Dan beberapa kumpulan soal akan diupload di CPNS 2021 siap ya. Ini masih baru jadi rencana mau dikembangkan lagi. Silakan, ini nomor 5 dan 6 juga sama ya, di pause dulu. Kemudian ini nomor 7 silakan di pause dulu, kemudian dicoba. Dan ini nomor 8 silakan di pause dan dicoba. Cocokkan jawabannya. Baik, demikian. Selamat belajar.